Garuda Muda siap tempur. Catat, jangan sampai lupa. Berikut jadwal Timnas Indonesia versus Australia hari ini di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Yes, mantap. Ini baru top Marco Top. Dikonfirmasi langsung oleh pelatih kesayangan kita, Shin Tae-yong pastikan Timnas Indonesia bakal kejutkan Australia. Ini alasan bahagianya. Ini baru top. Bikin geger. Begini kata Justin Hubner jelang laga panas hadapi Australia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengejutkan, Justin Hubner secara tegas bilang begini. Australia dipastikan keringat dingin. Inilah prediksi line up mengerikan Timnas Indonesia jelang hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menyala Bangku. Akui tak gentar hadapi Australia yang dominan kuasai bola. Shin Tae-yong racik strategi khusus. Ini fakta bahagianya. Shin Tae-yong full senyum. Alhamdulillah. Inilah 5 negara yang bakal digeser Timnas Indonesia di ranking FIFA jika permalukan Australia di SUGBK. Nomor 1 Zimbabwe. Pernyataan mengejutkan pemain Australia. Jelang hadapi King Indo, pemain Australia sesumbar sudah tahu taktik Shin Tae-yong. Menurutnya Timnas Indonesia bakal sangat mudah dipatahkan dengan cara ini. Apa yang membuatnya sebegitu yakin? Supporter Garuda harus dengar. Jelang hadapi Australia, Martin Paes berharap satu hal kepada supporter Timnas Indonesia. Fans Garuda sanggup memenuhinya? Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Laga besar dan krusial segera hadir di hadapan para pencinta sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat saat menjamu Australia dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertemuan ini menjadi sangat penting bagi kedua tim yang sama-sama mengincar poin penuh untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara grup C. Bagi skuad Garuda, hasil positif sangat dinanti setelah berhasil mencuri 1 poin dari pertandingan sulit melawan Arab Saudi beberapa hari lalu. Hasil imbang 1-1 melawan tim kuat Asia itu menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan yang lebih berat, Australia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tak bisa menyembunyikan kebanggaannya terhadap performa tim sejauh ini, meski mengakui bahwa beban fisik dan mental tentu dirasakan oleh para pemain. Kondisi tim secara keseluruhan, para pemain dalam kondisi baik, ujar pelatih asal Korea Selatan ini. Tapi, memang bohong kalau tidak capek, pasti capek. Apalagi, Martin Paes datang dari Amerika ke Arab Saudi selesai pertandingan langsung berangkat ke Jakarta, tambah Shin Tae-yong. Salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah Martin Paes, kiper naturalisasi asal Belanda yang saat ini bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer, MLS. Setelah tampil impresif dengan menggagalkan penalti penting melawan Arab Saudi, Paes langsung menuju Jakarta untuk mempersiapkan diri menghadapi Australia. Paes baru tiba dari Amerika dan langsung terbang ke Arab Saudi. Lalu, setelah pertandingan, dia segera berangkat ke Jakarta. Ini tentu sangat melelahkan bagi siapapun, jelas Shin Tae-yong. Meski demikian, Shin Tae-yong tetap optimistis dan menekankan bahwa timnya siap memberikan perlawanan maksimal kepada Australia. Kemenangan tentu menjadi target yang sangat diidamkan oleh para pemain Timnas Indonesia. Setelah mampu menahan imbang Arab Saudi, tim asuhan Shin Tae-yong kini berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan 1 poin. Posisi ini sangat penting mengingat perjalanan di kualifikasi Piala Dunia masih panjang, dan setiap poin yang diraih bisa sangat menentukan langkah Indonesia ke tahap berikutnya. Marcelino Ferdinand, yang menjadi salah satu andalan Shin Tae-yong di lini tengah, juga turut berkontribusi besar dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Pemain muda ini diharapkan bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya saat melawan Australia. Dukungan dari pemain-pemain senior seperti Jay Itzes, Kelvin Verdong, dan Ragnar Oratmangoen juga akan menjadi kunci dalam menghadapi Australia yang dikenal dengan gaya permainan fisik dan tempo cepat. Namun, Australia bukanlah lawan yang mudah.
Mereka dikenal sebagai tim yang konsisten di level Asia dan memiliki pengalaman yang jauh lebih matang di kompetisi internasional, termasuk beberapa kali tampil di Piala Dunia. Dengan fisik pemain yang kuat dan taktik menyerang yang agresif, Timnas Indonesia harus bekerja ekstra keras jika ingin meraih hasil positif. Bermain di kandang sendiri tentu memberikan keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Ribuan supporter yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno diharapkan bisa memberikan suntikan moral yang besar bagi para pemain. Sorakan dan dukungan dari tribun bisa menjadi faktor pembeda di tengah tekanan yang dirasakan para pemain di lapangan. Australia sendiri datang ke Jakarta dengan modal kekalahan dari Bahrain 1-0 di kandang mereka. Tim asuhan Graham Arnold ini harus bertekuk lutut dari Bahrain di laga pertama mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang membuat mereka sementara berada di dasar klasemen. Namun, dengan keunggulan fisik dan pengalaman di level internasional, Australia akan menjadi tantangan besar bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Namun, Shin Tae-yong dan seluruh staf pelatih telah menyiapkan strategi untuk meredam permainan agresif Australia. Mengandalkan serangan balik cepat dan disiplin dalam bertahan menjadi salah satu kunci untuk menghadapi serangan bertubi-tubi yang mungkin dilancarkan oleh tim tamu. Pertandingan ini bukan hanya soal meraih 3 poin, tetapi juga menjadi kesempatan besar bagi Timnas Indonesia untuk menunjukkan mereka mampu bersaing di level tertinggi Asia. Jika berhasil mengalahkan Australia, pintu menuju putaran final kualifikasi Piala Dunia 2026 akan terbuka semakin lebar. Dukungan penuh dari supporter Indonesia di Gelora Bung Karno akan menjadi energi tambahan yang dibutuhkan oleh para pemain. Dengan kapasitas stadion yang besar dan atmosfer yang selalu meriah, skuad Garuda diharapkan mampu tampil maksimal di depan pendukung setia mereka. Semangat dan determinasi tinggi menjadi faktor penting dalam menghadapi tekanan dari tim lawan yang lebih berpengalaman. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Selasa, 10 September 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang tak bisa hadir langsung di stadion, pertandingan ini bisa disaksikan secara langsung melalui live streaming di RCTI. Dengan segala persiapan dan dukungan penuh dari seluruh elemen, Timnas Indonesia diharapkan mampu mengatasi tekanan besar dan meraih hasil positif dalam laga penting ini. Mari dukung skuad Garuda dan saksikan perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026. Yes, mantap. Ini baru top Marco Top. Dikonfirmasi langsung oleh pelatih kesayangan kita, Shin Tae-yong pastikan Timnas Indonesia bakal kejutkan Australia. Ini alasan bahagianya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menata pertarungan melawan Australia dengan penuh percaya diri. Juru taktik asal Korea Selatan itu menjamin bahwa skuad Garuda julukan Timnas Indonesia bakal menunjukkan performa lebih baik dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Selasa 10 September malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini jadi laga kedua Garuda dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Timnas Indonesia mengawali petualangannya dalam babak baru kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan apik. Jai Itzes dan kawan-kawan berhasil mencuri satu angka dari Arab Saudi, usai menahan imbang 1-1 pada laga perdana di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah pada Jumat 6 September dini hari. Meski berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1, Shin Tae-yong menilai penampilan Timnas Indonesia ternyata belum maksimal sepenuhnya. Menurutnya, performa para penggawa Garuda bisa lebih baik lagi. Tapi Shin Tae-yong tak ingin ambil pusing, karena memahami penyebab penampilan Timnas Indonesia belum baik, yakni karena ada beberapa pemainnya yang belum on fire, karena minim bertanding sebelum bela Timnas Indonesia. Sebenarnya tidak ada hal istimewa untuk belajar, tetapi para pemain kita visi pertandingannya jadi baik, kata Shin Tae-yong saat ditanya soal pelajaran yang didapat dari lawan Arab Saudi. Karena banyak pemain yang tidak dimainkan di klub sebelumnya, jadi saat melawan Arab Saudi sangat sulit. Tapi para pemain sudah bekerja keras dan mendapat hasil cukup baik, imbuh mantan pelatih Timnas Korea Selatan ini. Kini, Shin Tae-yong berkeyakinan hal-hal itu tak akan lagi menjadi kendala untuk menghadapi Australia.
Dia cukup percaya diri para pemainnya telah menemukan sentuhan terbaiknya lagi dan akan menunjukkannya pada laga besok. Jadi yang bisa saya simpulkan, secara fisik para pemain sudah makin baik, demikian pula performa pertandingan. Jelas pelatih berusia 53 tahun ini. Di sisi lain, Shin Tae-yong tak menampik ada kendala baru yang kemungkinan dihadapi timnas Indonesia, yakni terkait kondisi para pemain, karena singkatnya waktu untuk pemulihan. Shin Tae-yong sendiri sebelumnya sempat mengakui bahwa kelelahan menghantui kubu timnas Indonesia. Sebab, mereka harus menempuh belasan jam di udara dari Jeddah menuju Jakarta, meskipun penerbangan langsung dengan menggunakan pesawat charter. Diketahui, timnas Indonesia langsung kembali ke Jakarta setelah menahan imbang Arab Saudi 1-1 pada Kamis 5 September dini hari waktu setempat, atau Jumat 6 September pagi waktu Indonesia Barat. Mereka pun tiba di Jakarta pada Jumat malam. Karena itu, Shin Tae-yong tak berani menjamin kondisi kebugaran pemain timnas Indonesia sekarang sudah pulih sepenuhnya. Kami habis bertanding lawan Saudi kemarin dan langsung kembali ke Jakarta. Pemain pasti merasa lelah. Jadi jujur belum tahu bagaimana staminanya, pulih dengan baik atau tidak, terangnya. Tapi secara performa, pastinya akan lebih baik dibanding saat melawan Arab Saudi. Secara stamina dan performa pertandingan akan lebih baik dibanding sebelumnya, pungkas Shin Tae-yong. Ini baru top, bikin geger. Begini kata Justin Hubner jelang laga panas hadapi Australia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengejutkan, Justin Hubner secara tegas bilang begini, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dan bek Justin Hubner menyadari pertandingan melawan Australia tidak akan mudah. Tapi, keduanya sepakat untuk tidak takut dan menolak mengibarkan bendera putih. Bagi timnas Indonesia, Australia memang seperti raksasa. Pasalnya, level kedua tim di atas kertas sangat berbeda. Perihal peringkat misalnya, Sochero saat ini menempati urutan ke-24 dalam ranking FIFA. Berjarak sangat jauh dengan timnas Indonesia yang berada di posisi ke-133. Selain itu, secara rekor pertemuan, timnas Indonesia inferior dengan Australia. Dari 19 bentrokan yang telah dijalani sejak pertama kali pada 1967, skuad Garuda menelan 15 kekalahan dan 3 kali imbang, dan hanya sekali meraih kemenangan. Satu-satunya kemenangan itu didapat oleh timnas Indonesia 43 tahun lalu. Tepatnya pada 30 Agustus 1981 di Stadion Utama GBK dalam kualifikasi Piala Dunia 1982 zona Asia. Saat itu, timnas Indonesia menang 1-0 berkat gol tunggal Risdianto. Pertandingan besok memang tidak mudah bagi kami karena Australia FIFA rankingnya 20-an sedangkan Indonesia 130-an. Jadi pasti ini akan jadi pertandingan yang sangat sulit bagi kami, kata Shin Tae-yong dalam jumpa pers pralaga. Kendati demikian, Shin Tae-yong menegaskan timnas Indonesia akan berjuang semaksimal mungkin untuk mengimbangi Australia. Apalagi, skuad Garuda kali ini berstatus sebagai tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Akan tetapi, para pemain tidak akan pernah menyerah. Bagaimanapun caranya, mereka akan menjadikan laga home ini sebagai pertandingan yang baik melawan Australia besok, jelas Shin Tae-yong. Serupa tapi tak sama, Justin Hubner selaku salah satu tembok timnas Indonesia juga mengakui bahwa Australia bukan tim kaleng-kaleng. Calon lawannya itu tim diakui olehnya cukup tangguh. Tapi, Justin Hubner juga menyatakan bahwa timnas Indonesia tidak akan gentar sama sekali. Menurutnya, skuad Garuda sama tangguhnya dengan Socheros di bawah arahan pelatih Graham Arnold. Saya pikir Australia adalah negara yang sangat kuat, tetapi begitu juga kami. Kami tidak takut pada siapapun. Kami akan berjuang besok, tegas pemain Wolverhampton Wanderers U21 ini. Mantan pemain Cerezo Osaka itu pun menatap laga melawan Australia dengan penuh optimistis. Apalagi, Justin Hubner menilai timnas Indonesia sudah melakukan persiapan cukup matang untuk laga besok. Persiapan kami bagus untuk pertandingan besok. Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk mengalahkan Australia dan kita akan lihat bagaimana hasilnya, pungkas Justin Hubner. Australia dipastikan keringat dingin. Inilah prediksi line up mengerikan timnas Indonesia jelang
hadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti malam akan diulas gol terakhir. Timnas Indonesia akan menjamu Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim-tim sama-sama memburu hasil positif karena alasan yang sama, menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia secara luar biasa menahan tim kuat Arab Saudi 1-1 di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil itu meningkatkan mental Timnas Indonesia jelang melawan Australia. Di sisi lain, mental Australia sedang terpuruk karena di luar dugaan kalah 0-1 dari Bahrain. Demi menumbangkan Australia, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akan menurunkan para pemain terbaiknya. Dari 11 pemain yang akan diturunkan sebagai starter, 1 diantaranya sudah terlihat. Sosok yang dimaksud adalah Justin Hubner. Bek milik Wolverhampton Wanderers U21 itu hadir di sesi konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia versus Australia. Meski tidak ada jaminan, biasanya pemain yang dibawa Shin Tae-yong ke sesi konferensi pers akan diandalkan sebagai starter. Lantas, siapa saja pemain yang akan diturunkan Shin Tae-yong sebagai starter? Dalam pola 3-4-3, posisi penjaga gawang ditempati Martin Paes. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Rizky Ridho, Jai Itzes, dan Justin Hubner. Kemudian untuk wing back kanan ada Sandy Walsh dan Kelvin Verdong di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral ada Tom Haye dan Nathan Choi Aon. Terakhir, pengisi lini depan ada Witan Sulaiman, winger kanan, Rafael Struijk, winger kiri, dan Ragnar Oratmangoen, penyerang tengah. Jadi, sanggup raih kemenangan Timnas Indonesia? Lalu, bagaimana menurut kalian dengan prediksi line up Timnas Indonesia tersebut? Apakah dengan prediksi tersebut, Timnas Indonesia mampu mempermalukan Australia nanti malam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menyala Bangku. Akui tak gentar hadapi Australia yang dominan kuasai bola. Shin Tae-yong racik strategi khusus. Ini fakta bahagianya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tak menampik Timnas Australia bakal tampil lebih dominan dalam penguasaan bola. Namun begitu, ia sudah meracik strategi untuk meredam Soceros. Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa, 10 September 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Soal strategi, Shin ogah membicarakannya. Pelatih asal Korea Selatan itu menyinggung jarak ranking FIFA Australia yang unggul jauh atas Indonesia. Saya tidak bisa bicarakan taktik di sini, tetapi kita bisa lihat dari FIFA ranking. FIFA rang Australia 20-an, kita 130-an, kata Shin dalam jumpa pers jelang laga kontra Australia, Senin, 9 September 2024. Pria berusia 53 tahun itu memprediksi Australia akan mendominasi penguasaan bola. Kondisi itu pasti akan membuat Timnas Indonesia mengandalkan serangan balik cepat. Tapi, Shin akan memikirkan cara untuk bisa keluar dari tekanan. Kita mau menyerang pun pasti, ujung-ujungnya akan lebih banyak bertahan. Mungkin saja 6-4 penguasaan bola, ujar Shin. Tapi saya sebagai pelatih Timnas Indonesia bagaimanapun akan memikirkan solusi untuk itu, tanda Shin. Timnas Indonesia memang memiliki kekuatan dalam serangan balik cepat. Buktinya, 1 gol ke gawang Timnas Arab Saudi tercipta lewat skema serangan balik cepat yang akhirnya bisa dimanfaatkan Ragnar Oratmangoen. Seperti diketahui, Timnas Indonesia mampu membuat kejutan dengan menahan imbang Arab Saudi 1-1 di laga pertama. Hasil ini jelas menjadi modal yang bagus bagi skuad Garuda untuk menatap laga kontra Australia. Sementara, anak asuh Graham Arnold datang ke Jakarta dengan modal buruk karena menelan kekalahan 0-1 dari Bahrain. Namun begitu, Timnas Indonesia tidak boleh terlena karena Australia adalah tim yang kuat dan pastinya mengusung misi bangkit.
Shin Tae-yong full senyum. Alhamdulillah, inilah 5 negara yang bakal digeser timnas Indonesia di ranking FIFA jika permalukan Australia di SUGBK. Nomor 1 Zimbabwe. Sebanyak 5 negara yang ranking FIFA-nya digeser timnas Indonesia jika mengalahkan timnas Australia. Potensi timnas Indonesia meraih kemenangan sangat besar. Sebab, timnas Indonesia saat ini tak seperti ketika dibantai Australia 0-4 di 16 besar Piala Asia 2023 pada 28 Januari 2024. Timnas Indonesia kini muncul lebih kuat karena ketambahan 6 pemain keturunan berkualitas, yakni Martin Paes, Nathan Choi Aon, Jai Itzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Kelvin Verdong. Kehadiran 6 pemain ini mengubah performa timnas Indonesia. Terbaru, skuad Garuda secara luar biasa menahan tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi, di matchday pertama Grup C, Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Karena itu, ada peluang timnas Indonesia menang atas Australia besok malam. Menurut laman Football Ranking, kemenangan atas Australia menghasilkan 21,07 poin bagi timnas Indonesia di ranking FIFA. Tambahan poin itu akan melesatkan timnas Indonesia ke posisi 127 dunia, alias naik 5 posisi. Lantas, mana saja negara yang digeser? Berikut 5 negara yang ranking FIFA-nya digeser timnas Indonesia jika menang atas Australia. 5 Malaysia, 131 dunia, 1111764 angka. Koleksi poin timnas Indonesia saat ini adalah 11561 angka, terpaut 2 poin dari Malaysia. Jika menang atas Australia, perolehan angka timnas Indonesia menembus 1136, 68 poin alias unggul 18 poin dari skuad Harimau Malaya. 4 Nicaragua, 130 dunia, 111988 angka. Nicaragua menjadi negara kedua yang digeser timnas Indonesia di ranking FIFA September 2024 jika menang atas Australia. Di bulan ini, Nicaragua sejatinya turun di CONCACAF Nations League 2024 hingga 2025. Namun poin yang didapat kecil sehingga tidak signifikan seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. 3 Malawi, 129 dunia, 112422 angka. Malawi kalah 2-3 dari Burundi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika pada 5 September 2024. Malawi berpotensi kembali kehilangan poin di ranking FIFA karena pada 11 September 2024 dini hari WIB akan tandang ke markas Burkina Faso. 2 Niger, 128 dunia, 112702 angka. Niger kalah 0-1 dari Sudan di kualifikasi Piala Afrika pada 4 September 2024. Bulan ini, Niger ini hanya sekali melakoni pertandingan dan tercatat kehilangan 12,19 poin di ranking FIFA setelah tumbang dari Sudan. 1 Zimbabwe, 127 dunia, 112786 angka. Zimbabwe mendapatkan tambahan 1,71 poin di ranking FIFA setelah menahankannya 0-0 di lanjutan kualifikasi Piala Afrika pada 6 September 2024. Namun, besok malam, Zimbabwe berpotensi kehilangan banyak poin. Sebab, mereka harus tandang ke markas tim kuat Kamerun di lanjutan kualifikasi Piala Afrika. Pernyataan mengejutkan pemain Australia jelang hadapi King Indo. Pemain Australia sesumbar sudah tahu taktik Shin Tae-yong. Menurutnya timnas Indonesia bakal sangat mudah dipatahkan dengan cara ini. Apa yang membuatnya sebegitu yakin? Bek muda Australia Alessandro Cirati mengaku sudah tahu taktik Shin Tae-yong. Timnas Indonesia menurutnya bisa dipatahkan dengan cara ini. Di atas kertas Australia memang diunggulkan. Namun secara mentalitas timnas Indonesia sedang berapi-api. Mereka bisa saja memberikan kejutan. Apalagi bermain di hadapan puluhan ribu penonton di Stadion Gelora Bung Karno, GBK. Tentu dukungan dari penonton akan membuat mereka semakin bergairah. Menanggapi hal tersebut, bek muda Australia Alessandro Cirati mengaku sudah bangkit dari kekalahan pada pertandingan pertama. Ini permainan baru, permainan yang berbeda. Memasukinya dengan kepala yang bebas, kata Cirati dikutip dari Socceroos, Senin, 9 September 2024. Menurutnya Australia hanya perlu bermain sedikit lebih kreatif.
berani dalam menyerang, dan mengambil lebih banyak risiko untuk menciptakan lebih banyak peluang mencetak gol. Terkait taktik yang diandalkan Shin Tae-yong, Cirati juga mengaku sudah mengetahui titik kelemahannya. Kami telah melihat mereka bermain dengan formasi 5-4-1, sedikit blok. Mereka memiliki beberapa pemain cepat yang mencoba menyerang balik dan berbahaya, maju menyerang, dan mengecoh, papar Cirati. Namun bek berusia 20 tahun itu memastikan hal itu tidak akan terjadi besok malam. Kami harus mencoba mencari ruang, menarik mereka keluar, dan memindahkan mereka ke area yang tidak nyaman bagi mereka, tegas Cirati. Sementara itu, Shin Tae-yong mengaku sangat bangga dengan para pemain dan selalu mempercayai mereka sepenuhnya. Ia akan terus memotivasi dan menyemangati anak didiknya untuk mencapai performa terbaiknya. Kami punya target jelas di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Indonesia menargetkan menjadi kuda hitam di babak kualifikasi, ujar Shin Tae-yong. Keberhasilan Timnas Indonesia menahan imbang tim papan atas membuat skuad Garuda mendapat ganjaran besar dari FIFA. Timnas Indonesia memperoleh 6,88 poin dan naik 2 peringkat ke peringkat 131 dunia dan 1115,61 poin. Suporter Garuda harus dengar. Jelang hadapi Australia, Martin Paes berharap satu hal kepada suporter Timnas Indonesia. Fans Garuda sanggup memenuhinya? Kiper Timnas Indonesia, Martin Paes menaruh harapan besar kepada para suporter Garuda saat melawan Australia di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang sudah dijadwalkan sebelumnya, duel Timnas Indonesia versus Australia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Selasa 10 September pukul 19 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia diyakini akan tampil dengan percaya diri setelah sukses menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, pada Jumat, 6 September 2024, dini hari WIB lalu. Utamanya bagi Martin Paes, sang kiper FC Dallas tersebut telah melakukan banyak penyelamatan pada debutnya bersama Timnas Indonesia saat melawan Arab Saudi. 4 diantaranya tepisan yang krusial termasuk menggagalkan penalti. Sang kiper berusia 26 tahun itu dalam kepercayaan diri yang tinggi. Apalagi skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong bakal bermain di hadapan ratusan ribu suporternya sendiri di SUGBK. Jelang laga kontra Australia, Martin Paes pun menaruh harapan besar kepada para suporter Timnas Indonesia agar memenuhi SUGBK besok malam. Sebab, penjaga gawang kelahiran Belanda itu telah terpukau dengan antusiasme masyarakat Indonesia yang sangat tinggi dalam menyaksikan aksi pasukan Shin Tae-yong di atas lapangan. Saya berharap banyak pada fans untuk ke stadion. Jujur, dari beberapa potongan video yang saya lihat, fans sangat luar biasa, kata Martin Paes di Jakarta, Minggu, 9 September 2024. Terlebih, Martin Paes merasa terharu ketika para suporter Timnas Indonesia kompak menyanyikan lagu Tanah Airku hingga yel-yel yang dapat membuat para pemain bergairah. Hal itu ia rasakan ketika Timnas Indonesia bersua Arab Saudi, sehingga sang kiper naturalisasi Timnas Indonesia tersebut tak sabar untuk segera merasakan atmosfer SUGBK besok malam. Setelah main ada lagu Tanah Airku, SUGBK sangat luar biasa dan saya tidak sabar untuk segera bermain di sana. Mendengarkan chant dari para fans, cetus Martin Paes. Karena kemarin lawan Arab Saudi fans juga luar biasa di laga tandang, tambahnya. Sebagai informasi, Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak 30 April 2024 lalu. Namun belum bisa langsung membela Timnas Indonesia karena sempat ditolak FIFA terkait perpindahan federasi dari Belanda, KNVB, ke Indonesia, PSSI.